Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Kalau teman-teman waktu dulu tahun 2009, itu teman-teman bingung pilih antivirus apa dan di mana antivirus itu masih belum dikenal gitu. Mungkin teman-teman belum kenal Avira atau belum kenal AVG atau belum kenal Kaspersky atau McAfee dan lain sebagainya, maka teman-teman mungkin akan langsung cepat percaya aja terhadap antivirus yang beredar di luar sana. Nah, termasuk antivirus yang satu ini nih. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang belum pernah kenal sama antivirus ini, ya wajar. Karena ini adalah sebuah virus rogue. Yang dimana ini adalah sebenarnya sebuah backdoor yang mengizinkan virus-virus untuk bisa masuk ke dalam komputer teman-teman. Jadi ini tuh adalah fake, bukan antivirus. Tapi antivirus yang sebenarnya adalah virus yang menyamar menjadi antivirus. Kurang lebih kayak gitu. Namanya adalah AnviPC 2009. Kurang lebih namanya adalah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari propertiesnya, ini ukurannya hanya 1,16 MB. Untuk antivirus mungkin sangat kecil sekali gitu ukurannya ya. Kalau misalnya kita lihat dari detailsnya di sini nggak ada yang jelas sama sekali dilihat dari keterangannya. Biasanya harusnya jelas gitu ya. Dan teman-teman mungkin kalau misalnya melihat dari antivirus ini kayak tidak meyakinkan. Memang benar, ini adalah sebuah virus rogue yang tugasnya adalah sebagai backdoor atau membuka celah untuk virus-virus yang lain bisa masuk ke dalam komputer teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat nih, bagaimanakah antivirus palsu ini berjalan. Sekarang kita akan lihat nih. Kita akan langsung install dulu dan apa yang akan terjadi. Ternyata teman-teman bisa lihat ya, tidak perlu diinstal terlebih dahulu. Teman-teman hanya klik 2 kali file yang tadi, langsung tiba-tiba muncul ini. Muncul shortcutnya. Terus kalau misalnya teman-teman lihat dari startnya, mungkin startnya nggak ada gitu ya dari foldernya. Tapi kalau misalnya teman-teman coba lihat ke disk PC, terus kita ke C, terus kita ke program files, akan ada langsung folder ini. Yang dimana seolah-olah antivirus PC 2009 ini otomatis langsung terinstall. Seperti itu. Dan kita akan lihat dari tampilannya. Tuh, lihat nih. Sistem memory scanning tiba-tiba langsung nge-scan pas kita install. Harusnya biasanya kita akan menemukan tombol next, 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 next. Terus ada mungkin end user license agreement yang harus kita baca panjang itu. Terus kita next, kita tentuin direktorinya mau di mana diinstalnya. Terus finish dan lain sebagainya. Ini enggak, tapi langsung install aja kayak gitu. Nah, sekarang kita akan lihat nih, kepalsuan dari antivirus ini ada di mana sih? Nah, kita lihat nih dari tampilannya. Kayak meyakinkan banget gitu ya. Bahwa ini adalah sebuah antivirus yang mungkin, wah ini kayaknya bisa nih melindungi komputer saya. Nah, tapi masalahnya adalah seperti ini. Biasanya virus rogue itu ujung-ujungnya adalah minta duit. Itu pasti. Karena kenapa? Kita lihat nih, lisensinya pasti unregistered version. Itu pasti. Dan kita kalau misalnya ingin meng-scan dari virus ini, pasti bisa gitu. Meng-scan dari virus ya, dia akan memberikan informasi palsu gitu. Ada virus di sini, ada virus di sini. Padahal baru install ulang gitu. Kok tiba-tiba udah langsung ada virus gitu. Namanya juga pemberitahuan palsu. Nah, pas kita sudah scan, sudah beres semuanya, terus kita langsung ingin hapus virusnya, pasti akan langsung keluar unregistered version atau lisensi belum ada. Pasti kayak gitu. Pasti itu kayak gitu. Nah, kurang lebih tampilannya pasti akan kayak gini. Minta registrasi produk dan juga by registration key. Kita akan dibuka langsung ke google.ru1001. Nggak, kok bisa dibilang websitenya kok kesini gitu ya. Ya, namanya juga sekali lagi, ini adalah sebuah virus rogue yang dimana ujung-ujungnya adalah minta duit. Ini adalah sebuah kriminalitas dengan cara menipu orang gitu. Padahal ini bukan sebuah antivirus. Dan teman-teman bisa lihat nih ya, progress scan-nya dari tadi 15%. Nggak berjalan terus sama sekali. Karena kenapa? Karena ini adalah bisa dibilang nge-scan palsu. Bahkan kalau misalnya kita lihat nih, coba kita lihat dulu ke bagian task manager nih. Kita lihat nih, memang di sini disk-nya berjalan. Tapi ingat, disk berjalan ini sebenarnya bukan lagi nge-scan, teman-teman. Tapi antivirus ini unik. Karena kenapa? Karena uniknya adalah seolah-olah disknya itu berjalan karena antivirusnya ini. Padahal bukan loh, teman-teman. Bukan karena si antivirusnya ini lagi nge-scan. Tapi lagi, ya, membaca-baca data aja, gitu. Lagi baca-baca data aja. Jadi ini bisa dibilang antivirus yang dalam tanda kutip mungkin selain sebagai rogue juga sebagai spyware. Jadi teman-teman juga hati-hati gitu ya, karena akan bisa dibilang akan nge-scan file dan di mana file tersebut mungkin
bisa aja kalau misalnya teman-teman koneksi ke internet itu akan diupload atau mungkin akan diduplikasi atau mungkin bisa dalam tanda kutip adalah privacy teman-teman akan terganggu, akan bahaya gitu, termasuk cookies-cookies yang ada di browser. Jadi teman-teman hati-hati gitu ya. Sekarang kita coba stop scan nih. Kalau kita stop scan, tuh tetap di sini berjalan, tapi sekarang sudah mulai enggak tuh ya. Oke, jadi seolah-olah kayak real gitu ya. Ini adalah antivirus beneran nih. Disk-nya jalan, padahal enggak, teman-teman. Ini adalah palsu semuanya ya. Justru di sini bukan nge-scan, tapi melihat file-file kita dalam tanda kutip seperti itu ya. Dan ini nih, kita lihat nih, option is unavailable in trial version. Itu pasti ciri khas dari Rogue seperti itu. Kita uncheck, pasti akan kayak gini. Harus register, harus beli registration key-nya, ujung-ujungnya minta duit. Seperti itu. Ujung-ujungnya pasti minta duit. Dan kebanyakan kasus virus Rogue, itu kalau teman-teman sudah beli lisensinya, itu pasti pas udah dibeli gitu ya, misalnya berhasil gitu ya pada zaman itu, teman-teman masukin itu gagal. Pasti. Biasanya kayak gitu. Kayak gitu ya. Sekarang kita lihat nih dari home nih. Ini protectionnya kita off. Kita mau lihat nih protectionnya kita high in. Nggak bisa diklik. Terus kita coba register, harus diregister semuanya nih kata-katanya nih. You must register your copy, harus register semuanya seperti itu. Kita kalau menuju ke support, ini kok malah ke google.ru ya? Saya juga bingung ini, kenapa kok harus menuju ke google.ru? Saya nggak tahu kenapa kok menujunya ke situ gitu ya. Seolah-olah ini kayak ya aneh gitu ya. Seperti itu. Kita ke system scan, ini yang tadi, terus kita harus ke C Windows, sama aja, pasti kayak gini. Security and privacy, ini clean cookie, segala macam. Ini bisa, tapi ini useless. Sekali lagi, ini hanya gimmick, bisa dibilang kayak gitu. Kita save, nggak bisa juga tetap ujung-ujungnya, pasti akan trial version. Terus kita update, mau once a day, atau week, atau month, kita kayak seolah-olah update antivirus gitu, kita save setting, nggak bisa juga. Pasti seperti itu. Kita update now, nggak bisa juga. Jadi kita nginstal apa di sini? Hanya bisa nge-scan doang, tapi nggak bisa diatasin gitu si hasilan dari scan-nya. Kayak gitu. Kita ke settings, ini kita move, kita save setting, nggak bisa lagi. Mau kayak gimana mau kita ubah save setting, nggak akan bisa. Jadi seolah-olah ya udah gitu. Ini adalah sebuah virus Rogue. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang nanya nih, efek jangka panjangnya apa sih? Nah, jawabannya adalah bermacam-macam. Karena saya nggak tahu juga nih, kira-kira virus apa yang akan masuk ke dalam komputer teman-teman karena sudah dibuka oleh si Rogue ini gitu. Bisa macam-macam, bisa jadi virus Ramnit yang akan masuk, atau Trojan apa yang masuk, atau ransomware yang akan masuk, saya juga tidak tahu gitu. Karena kenapa? Karena ini hanya sebuah gimmick antivirus yang dimana mereka tugasnya hanya untuk backdoor saja atau pintu masuk agar virus-virus yang lain bisa masuk ke dalam komputer kita. Kita start scan, pasti dari disk-nya itu akan berjalan lagi nih. Teman-teman bisa lihat ya. Disk-nya pasti akan jalan lagi itu. Ini kayak asli ya dari si ngedisk-nya. Tapi kalau teman-teman coba perhatiin ya, kita tunggu ini pasti akan stuck di 15%. Itu pasti. Antivirus ini bisa dibilang akan stuck di 15%. Artinya apa? Artinya ini udah mulai ada curiga nih. Ini fake. Nge-scan-nya juga fake. Jadi ini semuanya benar-benar fake gitu. Dia hanya nge-scan file yang kayaknya bisa dibilang cuma ngelihat file. Oh ya udah kayak gitu. Ibaratnya mah kayak kita kalau ke toko atau ke mall gitu, kita cuma ngelihat-lihat aja. Ibaratnya kayak gitu AVPC ini, tapi nggak tidak menyelesaikan masalah kita tuh. Akan stuck di 15% seperti ini. Tidak akan bertambah lagi. Udah stuck aja 15%, tapi disk kita terus berjalan. Kalau kita stop, baru si disk-nya akan berkurang, dan akhirnya jadi normal lagi, kayak gitu. Jadi ini menurut teman-teman bagaimana antivirusnya? Sekarang kita akan lihat nih, kalau kita restart PC-nya, apa yang akan terjadi? Sekarang kita akan coba restart dulu. Oke, kita akan restart, dan kira-kira apa yang terjadi nih? Apakah PC kita masih bisa berjalan dengan normal, atau mungkin tiba-tiba ada tampilan tertentu yang akan membuat PC kita seolah-olah annoying, atau mungkin terganggu sama si Rogue-nya ini. Mungkin beda kalau kayak Nava Shield gitu ya. Kalau Nava Shield itu bener-bener kayak mengganggu banget gitu. Nah, tapi kalau di antivirus ini, itu ternyata tidak, teman-teman. Mungkin sekarang saya akan tunjukkan nih ya. Tidak. Jadi seolah-olah kayak, PC kita normal aja gitu. Karena ini bisa dibilang virus Rogue yang mungkin tidak terlalu mengintervensi terlalu tinggi. Bisa dibilang adalah seperti itu. Makanya kenapa di sini tuh lihat dari prosesnya semuanya ini tidak ada yang mungkin bisa dibilang kayak langsung digembor-gemborkan untuk langsung di antivirusnya itu langsung kayak
seolah-olah kayak nge-scan ada virus atau ada bahaya gitu. Enggak. Tapi di sini tuh bahkan dari prosesnya pun tidak ada di sini. Baru kita bisa jalankan kalau misalnya kita buka kayak gini nih. Seperti ini tuh. Langsung tiba-tiba malah nggak ada konten virus. Ya, seperti biasa. Di sini nih teman-teman. Ini adalah sebuah virus. Karena Windows Security saja sudah meng-scan ini sebagai virus rogue gitu. Fake green. Alias ini adalah sebuah antivirus palsu. Jadi makanya kenapa nggak bisa jalan, karena ada Windows Security. Kalau kita matikan dulu, bagaimana nih? Sekarang kita coba lihat dulu dari matikan dulu nih ya. Gitu. Tiba-tiba langsung ada threat protection di sini. Kalau misalnya kita manage setting, misalnya kita matikan di sini, terus kita jalankan lagi, apa yang akan terjadi? Sekarang kita akan lihat tuh. Ini udah langsung mati, langsung hilang semua tuh. Kita jalankan lagi, misalnya di sini, dan udah sama seperti tadi lagi. Tidak ada bedanya seperti itu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman pernah ketemu dengan antivirus satu ini? Pastinya memang jarang gitu. Tapi kalau di luar negeri ini lumayan terkenal loh teman-teman. Tapi di Indonesia beruntungnya itu tidak terkenal. Karena mungkin developernya belum melihat Indonesia ini sebagai potensial user gitu yang akan terkena gitu. Jadi makanya kenapa pada zaman dulu mungkin ini di Indonesia kurang begitu terkenal gitu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau misalnya ada penjelasan saya yang salah atau keliru atau apapun, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Karena saya bukan ahli segalanya, bukan ahli komputer, tapi saya hanya senang dengan komputer dan ingin berbagi kepada teman-teman agar bisa didiskusikan bersama. Kalau misalnya ada yang salah atau ada apapun itu, bisa didiskusikan bersama. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya bermanfaat, jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-share video ini. Seperti itu ya. Dan bantu channel ini agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.